Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabar? Ketemu lagi dengan aku Bidan Sobah, bidan paling hits Asia Tenggara. Di video kali ini aku pengen ngobrol ya teman-teman. Ada topik menarik yang bikin aku tersentuh, tergugah gitu untuk bikin konten, yaitu tentang mindset kita, mindset positif untuk diri kita pada saat kita mau membuka praktek mandiri. Sebenarnya mindset positif ini sih bisa digunakan untuk apa aja ya. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impi-impikan, semua hal. Bukan hanya untuk pas mau buka praktek mandiri bidan gitu. Cuman karena ranahku di sini buka praktek bidan, praktek mandiri, ya udah kita akan membicarakan tentang pengaruh positif, pengaruh mindset positif untuk diri kita pada saat kita mau membuka praktek mandiri bidan. Soalnya aku itu dulu juga pernah ada di posisi di mana aku punya mindset yang negatif dan akhirnya bisa aku rubah ke mindset yang positif, dan aku pengen berbagi ini biar teman-teman yang masih punya mindset negatif tuh bisa dirubah menjadi mindset positif yang akan berimbas pada ini loh, apa cita-cita yang kalian impikan itu akan terwujud gitu loh. Nah, kita mulai aja ya teman-teman. Singkat aja pengalaman aku ya. Jadi dulu itu sempat aku ada di posisi di mana aku mau buka praktek bidan, tapi aku berada di lingkungan yang negatif, yang nggak ngasih support aku untuk membuka praktek bidan gitu. Ada salah satu bidan desa ya, yang waktu dulu aku pengen di situ rencananya, tapi dalam hal pembicaraan dan lain-lain, pemberkasan dan lain-lain tuh dia sama sekali nggak support guys, malah kayak mematahkan semangat aku. Jadi contohnya gini, misalkan aku ketemu nih ya, terus Mbak aku mau buka praktek bidan, bikin ininya di mana ya, apa ambil berkasnya di mana ya gitu kan. Nah dia tuh langsung kayak belum apa-apa tuh langsung, hari gini baru mau buka praktek, pasien dari mana? Sekarang tuh udah semuanya pakai BPJS, persalinan juga pakai BPJS kayak gitu. Terus kamu mau buka praktek, pasiennya mana? Kayak gitu-gitu. Orang aku aja mau tutup, kamu mau buka gitu. Dulu aku inget banget dia ngomong kayak gitu. Berulang kali setiap aku ketemu, dia nanya, kamu mau ngurus itu SIPB kayak gitu. Iya mbak. Lah orang aku aja mau tutup, kamu mau buka kayak gitu terus. Nah, sampai pembicaraan di dulu apa BB ya, HP BlackBerry gitu dulu, kayak gitulah, sempat kayak gitu terus akhirnya waktu itu kan aku terus maju gitu ya untuk mendapatkan formulir syarat untuk buka praktek bidan gitu, yang akhirnya waktu itu aku sempat emang ngedown loh gara-gara itu. Terus akhirnya aku ngomong sama suami gitu, iya bener juga ya kata dia aja mau tutup tahu, soalnya nggak ada pasien, pasiennya udah pakai BPJS semua. Terus aku kalau mau buka praktek pasiennya mana, orang semua orang tuh udah pakai BPJS kayak gitu dulu. Nah akhirnya suami tuh yang paling mensupport ya, emang support sistem kita adalah orang terdekat kita harusnya. Nah di situ suami nge-support gini lah, yang namanya rezeki kan kita nggak tahu katanya gitu ya. Ya udah kalau misalkan ada pasien ya udah dilayani, kalau nggak ada persalinan atau apa ya ya udah nggak apa-apa katanya kayak gitu. Terus ya udah akhirnya karena aku terus disupport sama suami gitu, akhirnya aku maju, tapi akhirnya aku nggak di situ guys, karena aku pikir di situ kayaknya lingkungannya udah nggak nge-support aku banget lah pokoknya. Jadi di situ mindset aku bisa negatif, jadi kayaknya nggak membangun lah di situ. Akhirnya aku pindah. Nah setelah aku pindah ke Tangerang, nah di sini tuh aku ngerasa aku ketemu sama orang-orang yang memang positif. Contohnya pada saat aku seminar
aku nggak tahu kalau memang BPM ya, bidan-bidan praktek mandiri itu semandiri itu dan sukses-sukses itu gitu loh waktu itu. Nah, kan seminar nih. Seminar ternyata yang datang itu adalah bidan yang praktek-praktek, sebagian besar adalah bidan praktek mandiri. Di situ ada yang nanya, Mbak praktek di mana? Biasanya kan gitu ya, kalau misalkan kita ketemu sama bidan kayak gitu, teman-teman bidan. Oh di sini Bu, aku bilang gitu. Ibu di mana? Oh saya di sini gitu gitulah. Terus kan karena dia masih muda ya, seumuran aku waktu itu, terus aku nanya, oh, di rumah tutup dong, aku bilang gitu. Oh enggak kok, ada yang jaga, ada 4 kayak gitu. Oh idenya ada 4 ya. Aku di situ langsung bilang, oh berarti dia se seumuran aku, terus di sana ada 4 bidan. Oh berarti memang aku harus serius ya kayak gitu biar bisa seperti dia kayaknya, aku bilang kayak gitu dalam hati waktu itu. Nah terus udah itu contoh satu. Terus contoh yang kedua itu aku kan di sini ketemu senior-senior ya kayak gitu. Nah di situ aku kayak sharing terus ngobrol pas pertama kali mau buka praktek. Nah terus di situ tuh mereka tuh kayak nge-support kamu, oh, udah buka praktek aja kayak gitu. Soalnya sayang ilmunya juga kalau misalkan kamu nggak buka praktek kayak gitu loh. Malah disupport seperti itu. Terus sampai waktu itu ketemu sama ketua IBI sama pengurusnya ya. Jadi diarahkan kamu ngambil itu syarat SIPB-nya aja di sini. Nanti kalau habis di sini nanti kamu ke sini ya kayak gitu. Terus habis itu nanti kamu ngurus ini. Jadi kayak tertata gitu loh teman-teman. Alhamdulillah intinya diarahkan gitu. Memang sih semuanya itu nggak mudah gitu, semuanya itu agak susah ya, tapi bagi aku susah bukan berarti aku tidak bisa. Di situ terus aku terus ya akhirnya ya udah intinya jadilah ya aku buka praktek. Nah, maksudku dari cerita aku itu bisa diambil kesimpulan bahwa kita itu mau uh, punya mindset yang mana nih kayak gitu. Kalau misalkan kalian itu mindsetnya masih negatif, kayak nggak mungkin deh aku buka praktek, soalnya kan buka praktek modalnya banyak, ngurus SIPB-nya susah dan bla 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 yang lain-lainnya. Nah, kalau misalkan teman-teman masih berpikir seperti itu, ya udah, memang nanti ke depannya itu ya apa yang kalian pikirkan, ya itu yang akan terjadi kayak gitu. Karena mindset itu menurut aku sendiri adalah program program alam bawah sadar kita yang akan menggiring kita ke depannya itu akan seperti apa kayak gitu. Ya kayak kita kan, ya aku kan orang muslim ya, jadi aku percaya bahwa Allah juga berfirman bahwa aku itu seperti prasangka hambaku. Jadi kalau hambanya itu berprasangka apa, ya udah berarti seperti prasangkanya itu gitu loh. Gitu loh. Orang maksudnya kita aja sudah diajarkan seperti itu ya. Apalagi kita itu akan menanamkan ke diri kita di alam bawah sadar kita, nanti kedepannya kita akan seperti apa gitu. Terus untuk lingkungan ya teman-teman, kalau misalkan mindset positif itu menurut aku dibentuk dari lingkungan yang positif juga. Jadi kalau teman-teman pengen nih mindsetnya dirubah jadi positif, tapi kalian itu masih berada di lingkungan yang negatif, yang kayak contohnya aku tadi yang baru mau buka praktek langsung, oh ngapain sih buka praktek kan modalnya gede, terus susah gitu-gitu. Sekarang juga banyak PBJS gitu-gitu. Ya udah kalian tuh kayak gimana ya, terjebak gitu loh di lingkungan itu. Tapi kalau misalkan teman-teman tuh pindah ke lingkungan yang lebih positif yang akan mendukung kalian dan kalian itu dapat support system dari lingkungan itu sendiri, itu kalian itu akan terangkat ke atas gitu loh. Dan aku percaya kayak ibarat orang tuh ngomong kalau misalkan kalian itu bergaul dengan 5 orang yang sukses, nanti kamu akan menjadi
keenamnya. Dan kalau misalkan kamu itu bergaul dengan orang yang pemalas, nanti kamu akan jadi pemalas yang keenamnya, kayak gitu-gitulah ya. Makanya harus pilih-pilih lingkungan. Dan apalagi ya, kalau menurut aku ya teman-teman, orang yang punya mindset negatif, yang bilang bahwa gak bakalan bisa, kayak gitulah, susah. Nah, itu adalah orang yang satu, dia nggak mau kamu itu sukses. Terus kedua, dia itu pernah nyoba tapi gagal gitu. Jadi apa ya? Dia tuh nggak mau kamu juga dia itu mau kamu juga akan seperti dia gitu loh. Makanya dia akan terus, kalau misalkan kamu bergaul sama orang seperti itu ya, nanti dia akan terus memberikan efek negatif gitu. Jadi kayak nggak mungkin nggak mungkin kamu buka praktek, itu nggak mungkin, kayak gitu tuh. Nah, itu tuh maksudnya menurut aku ya, intinya cari lingkungan yang positif gitu, dan cari support system yang bagus gitu loh teman-teman, karena apa yang kita program, mindset kita untuk kehidupan kita ya sesuai dengan apa yang mindset kita bentuk. Jadi yang perlu dirubah itu adalah sudut pandang dari mindset kita. Mau kemana nih gitu. Jadi diputar gitu loh. Diputar sudut pandangnya, dialihkan dari yang negatif jadi yang positif gitu loh teman-teman. Terus tadi aku mau ngomong apa ya? Aduh, aku lupa dah. Bentar, aku pause dulu. Oh ya, aku baru ingat. Aku tuh kadang survei secara diam-diam ya. Kayak misalkan teman-teman yang memang mau praktek tapi nggak terrealisasi. Jadi dari pembicaranya itu aku tangkap bahwa ya gitu, mindset mereka itu masih negatif gitu loh. Belum sudut pandangnya itu ya gitu, pokoknya nggak bisa kayak gitu. Padahal dalam hati aku ya, kayak contohnya ya Allah, padahal dia tuh udah punya rumah ya, rumahnya pinggir jalan kayak gitu loh. Tapi dia nggak mau, karena apa? Karena menurut versi dia adalah jadi bidan praktek itu susah, ribet ngurusnya. Jadi dia pengen jadi bidan praktek, tapi ya karena ribet jadi nggak terrealisasi gitu loh teman-teman. Itu aku juga ya sempet sih dulu mikirnya kayak gitu, cuman nggak bisa lah kalau misalkan aku ngikutin kayak gitu terus, ya tidak akan terrealisasi, ya kan. Ya mungkin ini aja capcus aku, ngobrol-ngobrol aku tentang bagaimana kita harus merubah mindset, harus merubah sudut pandang kita menjadi lebih baik, biar apa yang kita impikan itu terrealisasi dengan sangat baik gitu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah.